Ya, saya Romo Eko Prasetyo Widodo dari CM Kongregasi Misi. Sama dengan Romo-Romo yang di paroki kalian, Romo-Romo CM ya. Iya. Saya asal dari paroki Kristus Raja juga. Dulu saya tinggal di daerah Jojoran. Jojoran itu di belakang UNER itu. Nah sekarang saya misionaris di Cina. Misionaris di Cina. Gini, kami provinsi CM di Taiwan itu kita sebut sebagai Chinese Province. Itu juga meliputi daerahnya meliputi Cina daratan. Wilayah kerjanya sekarang ya Taiwan, ya di Cina daratan. Tapi sekarang ini pusat provinsi ada di Taiwan. Sehingga saya tinggal atau berdomisili di Taiwan. Ya, Oke. mohon doa supaya ya lebih banyak misionaris juga untuk memperkuat pewartaan kabar gembira di negeri Cina juga. Ya baik, mau kita selalu mendoakan Romo selalu. Sekali lagi terima kasih ya Romo ya sudah meluangkan waktunya. Selamat malam ya Mo ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya Romo. Udah meluangkan waktu Romo dengan mau wawancara tentang ini. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Mo ya. Satu kalimat awal yang menggambarkan kehidupan Romo saat ini itu apa yang bisa Romo gambarkan? Satu kalimat aja Mo. Aku dipanggil untuk mewartakan Injil kepada kaum miskin. Itu dari ayat Alkitab kan Mo ya? Bener ya? Ya, itu dari ayat Alkitab, itu dari Lukas 4:18. Keren sih Mo. Jadi itu apa namanya? Juga motonya Romo-Romo CM sebetulnya. Oh iya, tapi bagus sih Mo. Memang motonya bagus juga sih. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mo ya. Apa yang terpikirkan Romo saat memutuskan untuk masuk seminari dan ingin menjadi Romo? Itu apa sih Mo yang terpikirkan pertama kali di Romo? Saya ingat satu peristiwa pada waktu saya kecil. Paman saya itu juga Romo, datang ke rumah saya. Ya waktu itu saya masih kecil banget, mungkin 4 tahun atau 5 tahun begitu. Oke. Lalu biasa kan tanya, kamu mau jadi apa nanti kalau besar gitu kan. Nah pada waktu itu saya tidak menjawab apa-apa, saya juga tidak tahu apa ini. Tapi ibu saya itu dari belakang itu menjawab, jadi Romo. Lalu ya saya lupa, saya enggak kepikir lagi itu. Sekolah biasa dengan teman-teman ya biasa. Tetapi pada waktu SMP itu kok tiba-tiba muncul gitu loh. Kata-kata dari ibu saya itu muncul ketika ya mungkin pada waktu kelas 2 SMP begitu ya. Saya harus memikirkan nanti saya mau jadi apa gitu. Itu teringat kata-kata ibu gitu. Nah itu mulanya seperti itu. Lalu ya mungkin saya coba aja. Coba-coba ya jadikan ya bertumbuh. Oke, jadi itu ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mo ya. Apa tanggapan keluarga Romo sendiri saat Romo memutuskan akhirnya mau masuk seminari? Biasanya kan ada beberapa tanggapan dari orang tua atau keluarga yang lain. Kalau dari keluarga Romo gimana tanggapannya ini Mo? Keluarga saya semua Katolik ya, dan ya sebetulnya saya dididik sejak kecil itu ya terutama oleh bude saya itu sangat religius banget. Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, diajak rosario, nah seperti itu. Sehingga pada waktu saya bilang saya pengen masuk seminari gitu, saya pengen jadi Romo, ya mereka spontan wah seneng banget gitu. Bahkan ayah saya bilang gini, oke, nanti seminarimu kalau Keuskupan Surabaya itu ada di Blitar. Nah kalau kamu tidak bisa masuk ke Blitar, nanti saya sekolahkan di Mertoyudan, itu di seminari yang di Jawa Tengah itu. Oh, di Jawa Tengah. Ya di Mertoyudan. Nah itu tanggapan ayah saya. Jadi ya mereka sih mendukung banget. Berarti memang sudah dari kecil ya Mo ya? Sebenarnya mungkin Pendidikannya. sudah ya dalam suasana hidup keagamaan, hidup rohani, sebetulnya pembiasaan dari kecil sebetulnya ada benih itu juga. Ya, tapi bagus sih keluarganya Romo sudah ada lah untuk mendidik anaknya dari kecil gitu Mo. Oh ya Mo, sekarang kita lanjut ya Mo
Mo ya, pertanyaan yang keempat, relasinya tuh sekarang bagaimana sih Romo antara Romo dengan keluarga gitu loh. Relasi kan Romo sekarang udah tinggal di Taiwan kan, jarang ketemu. Terus gimana sih relasinya dengan keluarga gitu loh, mau bisa diceritakan gitu. Kan banyak orang juga yang nggak tahu tentang gimana kalau aku sudah jadi Romo atau aku jadi suster, terus apakah aku terpisah dengan keluarga atau bagaimana. Mungkin kan yang di luar masih belum tahu juga, mau bisa dijelaskan gitu mau relasi Romo sendiri bagaimana dengan keluarga di rumah. Sebetulnya sejak saya seminari sebetulnya juga ya saya merasa sih sebetulnya juga tidak terlalu terpisah ya. Ya memang terpisah sih pada waktu itu saya SMP ya mungkin dianggap masih kecil ya. Lalu terpisah dari orang tua. Tapi kan ya tiap tahun itu ya libur pulang ke rumah ke keluarga ya mengunjungi keluarga. Sekarang malah dengan komunikasi dan alat-alat yang canggih tiap kali bisa berkomunikasi kan. Sekarang dengan video call bisa, dengan WhatsApp hampir tiap hari bisa saja. Nggak ada hambatan sekarang itu dalam arti tertentu. Sekarang malah dengan Zoom, dengan keluarga semua oke, pakai Zoom di acara-acara tertentu kita pertemuan lebih mudah. Nah sebetulnya juga ya sebetulnya tergantung mau menjadi imam atau biarawati di mana. Ada yang di biara tertutup ya, kontemplatif tertutup, di mana juga penggunaan alat komunikasi dibatasi dan sebagainya memang akan agak terbatas. Tapi saya sebagai Romo CM yang lebih ke pastoral ya, bergaul dengan umat setiap kali ya alat komunikasi selalu ada di tangan ya. Meskipun ya tidak selalu setiap saat dipakai, tetapi kesempatan untuk berkomunikasi itu luas sekali sekarang. Ya intinya masih terjalin baik lah Mo ya, jadi tidak seperti orang-orang yang pisahkan. Ya. Nggak ada soal sebetulnya. Oh baik Mo. Oke Mo, kita lanjutkan lagi ya Mo ya ke pertanyaan yang kelima, yaitu hal terberat apa yang pernah Romo alami mungkin dalam Romo misi perutusan atau dalam pergumulan hidup pribadi Romo sendiri atau dalam proses formatio. Saya sih merasa selama ini sih nggak ada hambatan yang ya begitu berat sehingga saya nggak bisa mengatasi gitu. Sepertinya tidak ada. Saya merasa saya itu merasa dikasih oleh Tuhan gitu ya. Sepertinya ya banyak hal itu dilancarkan atau apa. Malah kadang-kadang saya itu bertanya-tanya loh kok teman-teman saya itu masalahnya itu berat-berat sehingga lalu keluar dari imamat dan sebagainya. Tapi ya selama perjalanan dalam pembinaan saya selama di seminari berapa tahun tuh 5 tahun saya di Blitar, lalu 8 tahun saya di Malang. Sebenarnya saya merasa sih ya kayaknya lancar-lancar aja. Saya kadang-kadang juga bertanya-tanya loh, apa saya itu dipanggil atau tidak? Gimana? Kadang-kadang ada keraguan itu gitu loh. Sehingga lalu saya harus bertanya kepada Romo pembina saya itu dipanggil atau tidak? Teman-teman saya itu kok ada masalah berat gitu ya. Dan saya kok kayaknya dilancar-lancar, apa saya dibiarkan oleh Tuhan tidak diurusin? Tapi ya itu ya ada persoalan, ada kadang-kadang ya merasa agak pantas, merasa orang berdosa, saya itu ada keraguan, ketakutan, tapi ya oleh pembina Romo-Romo di Seminari terus itu aja. Oh iya, berarti lancar ya Mo ya. Mungkin memang jalannya Romo sudah seperti itu, dari Tuhan dilancarkan semuanya Romo gitu. Makanya saya tuh kadang merasa loh Tuhan itu mengeman saya ya, dalam bahasa Jawa itu ngeman itu sayang banget gitu ya. Saya itu merasa dilindungi, di mana-mana itu dilindungi, benar-benar. Makanya saya bersyukur. Baik Romo, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keenam ya Mo ya. Apakah pernah di suatu saat Romo itu menyesal dengan panggilan Romo gitu? Udah itu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Saya merasa. Iya sih, soalnya sudah kelihatan dari awal dari keluarganya Romo juga mendukung, sangat-sangat mendukung, dan keren sih, keren Mo ya, keluarganya Romo keren. Saya merasa sih bahwa
ya ini kan anugerah ya. Panggilan itu anugerah. Kalau Tuhan kasih ya enggak tahu jalannya seperti itu. Saya merasa sih ya saya selalu diberi jalan gitu ya. Saya selalu merasa diberi jalan. Ya saya pasrah aja, Tuhan mau apa ya saya bersedia gitu aja. Saya bersedia aja memberikan diri saya gitu. Baik, kita lanjutkan lagi ya Mo ya ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu hal apa yang membuat Romo kuat sampai saat ini? Ya relasi saya dengan yang manggil saya, relasi saya dengan Tuhan ya, karena Tuhan ya dia kekuatan saya, dia yang nyuruh saya, dia yang ngutus saya. Ya kalau saya tidak mendapat kekuatan dari dia ya pasti saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saya merasa sih tidak punya apa-apa sebetulnya. Ada yang bisa diandalkan dari saya. Ya yang saya andalkan ya selama Tuhan masih memakai saya hanya menyediakan diri saya. Ya sudah, pakailah saya Tuhan seturut kehendak-Mu, gitu aja. Jadi yang menguatkan Romo sendiri yaitu ya Yesus sendiri gitu ya Mo ya. Ya hidup doa pribadi, dan ya bagaimana kita menghayati Yesus ya bagi diri saya sebenarnya. Juga ya rasa syukur dan terima kasih saya sebetulnya, karena ya mungkin saya merasa ya selama ini selalu diselamatkan. Ada pengalaman keselamatan yang saya rasa dalam perjalanan hidup saya itu membuat saya harus berterima kasih kepada Tuhan karena saya diberi hidup. Sekarang ini ya dalam arti tentu saya membalas hidup yang Tuhan berikan kepada saya. Saya boleh cerita sedikit tentang pengalaman keselamatan personal. Boleh Ya. Romo boleh cerita kok. Saya itu beberapa kali itu kalau saya pikir-pikir ya mungkin akan mati kalau nggak ditolong itu. Pada waktu saya kecil, ini pengalaman pokoknya berhubungan dengan air ya, kecemplung air. Kecemplung air itu masuk dalam air ya. Pada waktu kecil itu saya punya pengalaman kecemplung sumur, masuk ke dalam sumur. Tahun 70-an di kampung saya di daerah Jojoran ya, ada sumur di belakang rumah saya itu yang tidak dipagari. Nah, habis hujan airnya penuh kan. Lalu saya pada waktu itu bermain-main dengan adik saya yang nomor 2. Dengan mata saya ditutup dengan sapu tangan gitu kan. Lalu kejar-kejaran. Nah, entah bagaimana ya sudah saya masuk ke dalam sumur itu. Gitu kan. Nah, di sumur yang penuh air itu. Ya saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah ibu saya ternyata mengangkat saya dari sumur itu. Ceritanya saya baru kemudian ibu saya cerita, saya baru tahu bahwa ibu saya mendengar ada suara begitu keras benda masuk ke dalam air gitu. Lalu ibu saya yang di dapur itu lari, lalu melihat yang ada di dalam sumur itu apa. Lalu ketika pada waktu saya mengambang langsung disaut oleh ibu saya diselamatkan. Itu pertama. Saya selamat. Yang kedua itu kira-kira mungkin saya kelas 3 atau kelas 4. Dulu di daerah kami itu kalau Maulud Nabi ya, ketika perayaan Maulud Nabi, itu kita di kampung itu biasa main yang namanya mercon bumbung. Mercon bumbung itu seperti memasukkan karbit dalam air yang kemudian ditaruh di dalam tanah, ya, lalu dinyalakan sehingga lalu meledak kan. Nah, kami suka melihat itu. Nah, malam-malam saya pergi melihat orang-orang yang main mercon bumbung itu. Nah, rame-rame tanpa tahu saya masuk ke dalam sumur lagi. Ini sumur itu kosong dan dalam. Saya terperosok masuk dalam sumur itu. Saya hanya dengar orang teriak-teriak. Setelah itu saya tidak sadar. Baru kemudian saya dengar ceritanya, saya sudah ada di rumah. Sudah di rumah dibawa oleh orang-orang. Itu pengalaman saya diselamatkan 2 kali. Mujizat banget gitu ya Mas. Saya itu kalau enggak itu saya udah mati. Ketiga itu saya SMP kira-kira kelas 2 ya. Saya pergi ke Bali dengan teman saya yang dari Bali. Saya sekolah di SMP Stanislaus ya. Pada waktu itu ada waktu liburan karena ada pergantian semester dari yang biasanya Januari sampai Desember menjadi Juni sampai Juli. Lalu ada kesempatan liburan saya ke Bali. Lalu kami main ke pantai lah. Saya kan nggak bisa berenang. Nah, saya nyoba aja berenang dalam laut. Di laut itu juga saya kegulung ombak gitu. Tergulung ombak. Saya nggak tahu. Saya juga nggak bisa berenang. Saya hanya nggak tahu bereaksi. Sampai tidak sadar. Lalu setelah sadar saya tahu di pantai saya sudah dikerumuni oleh teman-teman saya. Ternyata teman saya itu yang menyelamatkan saya. Itu ketiga kan.
keempat masih ada. Oh masih ada Mo. Apalagi mau diceritakan Romo supaya kita Keempat itu terinspirasi. keempat itu di kolam renang. Itu saya sudah masuk seminari. Saya sudah di seminari. Saya kira-kira di seminari Garum ya. Di seminari Garum mungkin saya kelas 2 atau kelas 3. Kelas 2 mungkin, kelas 2. Lalu kami ya kayak rekreasi renang gitu ya. Iya. Di kolam renang tua gitu. Kolam renang tua. Dengan kakak-kakak kelas. Ya teman-teman saya semua yang menyuruh saya terjun. Ya saya terjun. Saya terjun. Tapi saya tidak bisa renang. Tapi saya nggak bisa renang. Saya lalu ya udah kelelep kan, apa namanya, tenggelam lagi. Ya sudah, sampai saya minum air nggak tahu, pokoknya sampai saya nggak sadar. Lalu ditolong oleh teman-teman. Taunya itu. Ya, jadi perasaan apa ya, saya dilindungi, ditolong. Kalau enggak, saya udah mati. Nah itu kemudian lama-lama saya renungkan loh, saya itu loh diselamatkan. Sekali-kali saya diselamatkan. Ya sekarang lalu ya kalau saya menjadi imam, saya ya memberikan diri saya untuk bersyukur kepada Tuhan, membalas Tuhan kasih saya hidup ya, kasih saya hidup. Jadi ya seperti itu. Nah sampai sekarang pun saya kalau kemana-mana, ke laut atau ke apa namanya, ke sungai, sebenarnya juga tidak takut karena saya tahu Tuhan akan nolong saya. Bener banget. Ya memang saya tidak boleh sembrono, tetapi itulah pengalaman saya diberi hidup gitu. Keren sih Mo, cerita pengalaman hidupnya Romo yang selama ini diselamatkan oleh Tuhan itu benar-benar keren Mo. Ternyata Tuhan itu sayang banget gitu loh Mo sama kita. Keren sih Romo. Ya, ya sayang banget ada kita. Kita lanjutkan ya Mo Kita ya. harus tahu. Iya. Oke.